Galih rusuh. Iya Pak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tanggamus menggelar rapat paripurna dengan 3 agenda sekaligus, yakni pertama, penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus dan penandatanganan MOU perubahan pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun 2020. Lalu agenda kedua, penyampaian rancangan KUPA PPAS perubahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020. Dan agenda ketiga, paripurna istimewa pengucapan sumpah janji pergantian antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2019-2024. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Tanggamus Heri Agustiawan dan dihadiri semua anggota dewan. Hadir pula Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus dan jajaran Forkopimda Tanggamus, para staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah atau OPD, serta camat setanggamus. Tapi pun yang kami hormati Saudari Bupati Tanggamus, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Tanggamus, yang kami hormati Saudara Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanggamus, Pak Kajari, Pak Dandim, Pak Kapolres yang mewakili, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Negeri yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli Bupati dan tim ahli DPRD, yang kami hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bagian Camat dan Abdesis Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kepemudaan, LSM, rekan-rekan pers, serta para undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin sebelum rapat paripurna ini dibuka, kami persilakan kepada Saudara Sekretaris Dewan untuk melaporkan kehadiran anggota Dewan yang terhormat serta membacakan surat masuk. Disilakan. hari Selasa, tanggal 25 Agustus tahun 2020, waktu 9.00 sampai selesai. Acara 1. Rapat paripurna penyampaian 42 Ranperda Kabupaten Tanggamus dan penandatanganan MOU perubahan Propemperda
tahun anggaran 2020. Kedua, rapat paripurna penyampaian rancangan upah PPAS perubahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun 2020. Tiga, rapat paripurna istimewa pengucapan sumpah janji pengganti antara waktu anggota DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2019-2024. Jumlah anggota 45 orang, hadir 38 orang, tidak hadir 7. Keterangan sakit kosong izin 1, meninggal dunia 2, tempat penerangan 4, jumlah 45. Surat dari Bupati Tanggamus Kota Agung 19 Agustus tahun 2020 kepada Saudara Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung nomor 050 /5879/37/2020 lampiran 90 eksemplar perihal penyampaian rancangan upah dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020 dalam hormat dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Bersama ini kami sampaikan bahan sebagai berikut. 1. Rancangan kebijakan umum perubahan anggaran upah perubahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun 2020 sebanyak 45 eksemplar. 2. Rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan PPASP perubahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020 sebanyak 45 eksemplar. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon berkenan Dewan yang terhormat untuk membahas rancangan upah dan PPASP perubahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020 tersebut dalam waktu yang tidak lama. Demikian harapan atas kerjasama yang baik. Ucapkan terima kasih. Bupati Tanggamus Dewi Handayani, cap di tanda tangan. Terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanggamus Kota Agung 14 Agustus kepada yang hormat pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung Timur nomor 170 dari 12 dari 18 dari 2020 pihak kosong lampiran kosong pihak tetapan rapat Bamus DPRD Kabupaten Tanggamus Badan Musyawarah Kabupaten Tanggamus menetapkan jadwal rapat pimpinan pada hari tanggal Selasa 25 Agustus tahun 2020 waktu jam 9.00 sampai selesai. Tempat ruang sidang DPRD Kabupaten Tanggamus. Pakaian Bapak PSL, pakaian sipil lengkap, terus pensi nasional. Ibu, pakaian kebaya nasional. Acara 1. Rapat paripurna penyampaian upah buah Kabupaten Tanggamus dan penandatanganan MOU perubahan Pro Pemperda tahun anggaran 2020. 2. Rapat paripurna penyampaian rancangan upah PPAS perubahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020. Ketiga, rapat paripurna istimewa pengucapan sumpah janji pengganti antara waktu anggota DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2019-2024. Demikian untuk maklum atas perhatian ucapkan terima kasih pada masyarakat Kabupaten Daerah Kabupaten Tanggamus. Sekretaris Bapak Sederhana ditandatangani, Ketua Ferry Agus Setiawan Esos ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara-saudara Dewan yang telah melaporkan kehadiran anggota Dewan yang terhormat serta membacakan salah satu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, rapat paripurna ini dilanjutkan dengan agenda penyampaian rancangan upah PPAS perubahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020.
Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudari Bupati, Wakil Bupati, hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Sebelum rapat ini dilanjutkan, disampaikan bahwa Saudari Bupati melalui suratnya nomor 050-58-08-2020 tanggal 19 Agustus 2020 menyampaikan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan rancangan prioritas dan papan anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020 kepada DPRD untuk dibahas. Untuk itu selanjutnya kami persilahkan kepada Saudari Bupati untuk menyampaikan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan rancangan prioritas dan papan anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020. Kepada Saudari Bupati disilakan. Bupati Tanggamus Dewi Handayani menyampaikan pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2020 diproyeksikan mengalami perubahan dari semula 1,92 triliun rupiah menjadi 1,73 triliun rupiah atau berkurang sebesar 183,52 miliar rupiah. Sedangkan belanja daerah tahun 2020 diproyeksikan mengalami perubahan dari 1,92 triliun menjadi 1,78 triliun atau berkurang sebesar 131,16 miliar. Penurunan tersebut dikarenakan adanya efisiensi oleh pemerintah pusat terhadap transfer ke daerah dan dana desa. Ditambah saat ini terjadi pandemi COVID-19. Kemudian terdapat perubahan dana alokasi khusus atau DAK, fisik dan non-fisik yang merupakan sisa pelaksanaan tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan hasil audit BPK serta adanya dana insentif daerah atau DID tambahan. Berdasarkan komposisi tersebut, lanjut Bupati, maka rancangan KUPA dan rancangan PPASP Kabupaten Tanggamus tahun 2020 dengan kondisi sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun berkenaan sebesar 0 rupiah atau diproyeksikan tetap dalam kondisi anggaran berimbang antara pendapatan belanja dan pembiayaan daerah. Rancangan KUPA dan PPASP Kabupaten Tanggamus tahun 2020 ini selanjutnya akan dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPRD dan perangkat daerah di Kabupaten Tanggamus. Kemudian hasilnya akan disepakati untuk menjadi pedoman penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020. Sementara Ketua DPRD Heri Agustiawan mengatakan bahwa KUPA PPAS yang disampaikan Pemkab Tanggamus selanjutnya akan dilaksanakan pembahasan dari 31 Agustus sampai Sabtu September. Selanjutnya, pembahasan di tingkat komisi pada 2 September sampai 4 September oleh Badan Anggaran DPRD. Kami berharap pembahasan KUPA PPAS tersebut dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan dan dibahas secara cermat, serta berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, hasil pembahasan tersebut akan dilaporkan dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum perubahan anggaran dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD pada 7 September 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabiun. Yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus, yang saya hormati Ketua dan para wakil serta anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, yang saya hormati jajaran Forkopimda dan pasukan hadir, Bapak Kajari dan 044 Kapolres yang mewakili, KPR ataupun yang mewakili, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, para asisten dan para staf ahli, yang saya hormati Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian, pimpinan instansi vertikal, para camat Kabupaten Tanggamus, yang saya hormati para pimpinan partai politik, insan pers,
serta hadirin beserta Bapak Paripurna yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah mencurahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat kembali bersama-sama mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus dalam rangka penyampaian rancangan kebijakan umum perubahan anggaran atau KUPAR serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020. Tak lupa juga salam serta salawat kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, semoga kita mendapatkan syafaat dari Allah. Amin. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mohon maaf ada yang terlewat. Yang saya hormati Ketua dan juga anggota IKADA Kabupaten Tanggamus. Sesama wanita tidak boleh saling melupakan ya Bu ya. Semua terus bersama-sama membangun. Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2019 menyatakan bahwa fungsi pemerintah daerah dan DPRD dalam pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimuat dalam dokumen kebijakan pembangunan sebagai hasil dari kristalisasi aspirasi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan esensi pembangunan yang merupakan aktivitas yang berjalan secara simultan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Keseluruhan aktivitas tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi pedoman yang representatif dalam meningkatkan nilai tambah pembangunan. Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut adalah melakukan perubahan APBD yang menurut pasal 154 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran. 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran telah keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. 4. Keadaan darurat. Dan 5. Keadaan luar biasa. Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 menyatakan bahwa untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan UPA dan PPAS perubahan, Kepala Daerah menyampaikan kedua dokumen tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut ditandatangani pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan kepada PPAS perubahan dalam proses penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 akan lebih efektif. Penyusunan kepada PPAS perubahan Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020 ini dilakukan berdasarkan perubahan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2000. Dalam dokumen perubahan RKPD tersebut dinyatakan bahwa tema pembangunan Kabupaten Tanggamus tahun 2020 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penanggulangan kemiskinan untuk pertumbuhan yang berkualitas. Tema pembangunan ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan pada perjalanannya muncul pandemi COVID-19 sehingga dilakukan beberapa penyesuaian.
Berdasarkan tema di atas, maka prioritas pembangunan Kabupaten Tanggamus tahun 2020 yaitu 1. Penguatan daya dukung infrastruktur dan konektivitas. 2. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja. 4. Pemantapan ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana. 5. Penguatan tata kelola pemerintahan dan stabilitas Kamtibmas. Sidang Dewan yang terhormat, sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan tahun 2020, maka kami telah menyusun rancangan KUPA dan PPAS perubahan tahun 2020 dengan ringkasan sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2020 diproyeksikan mengalami perubahan dari semula 1,92 triliun rupiah menjadi 1,73 triliun rupiah atau berkurang sebesar 185,52 miliar rupiah. Penurunan tersebut dikarenakan adanya efisiensi oleh pemerintah pusat terhadap transfer ke daerah dan dana desa. Kemudian terdapat perubahan dana alokasi khusus atau DA, fisik dan non-fisik yang merupakan sisa pelaksanaan tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan hasil audit BPK serta adanya dana insentif daerah atau DID tambahan. 2. Belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2020 diproyeksikan mengalami perubahan dari 1,92 triliun rupiah menjadi 1,78 triliun rupiah atau berkurang sebesar 131,16 miliar rupiah yang terdiri dari A. Belanja tidak langsung mengalami kenaikan sebesar 12,62 miliar rupiah dari semula 1,12 triliun rupiah menjadi 1,13 triliun rupiah. B. Belanja langsung mengalami penurunan sebesar 143,78 miliar rupiah dari semula 798,84 miliar rupiah menjadi 655,06 miliar rupiah. 3. Pembiayaan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2020 secara total sebesar 50,56 miliar rupiah dari semula negatif 1,8 miliar rupiah atau meningkat sebesar 52,36 miliar rupiah yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil audit BPK. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka rancangan kepada rancangan PPAS perubahan Kabupaten Tanggamus tahun 2020 dengan kondisi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar 0 rupiah atau diproyeksikan tetap dalam kondisi anggaran berimbang antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta para undangan yang berbahagia, pandemi COVID-19 mengakibatkan dampak yang besar terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia yang tentu saja berimbas pula pada perekonomian di daerah. Terkait hal tersebut terdapat 3 dampak besar yang dirasakan, yaitu 1. Menurunnya konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% sektor perekonomian. 2. Adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada keberlangsungan dunia usaha. 3. Terjadinya penurunan harga komoditas produk unggulan akibat pelemahan ekonomi. Berdasarkan kondisi ini, maka sasaran makro pada perubahan RKPD Kabupaten Tanggamus tahun 2020 juga mengalami perubahan dari target yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana laju pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2019 tumbuh 5,03% diprediksi hanya tumbuh 1,75% sampai 2%. Kemudian PDB per kapita pada kisaran 27,86 juta rupiah. Angka kemiskinan antara 9,91% sampai dengan 10,5%. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka pada posisi angka 2,21 sampai dengan 2,98%. Serta indeks pembangunan manusia pada kisaran angka 67,06%.
kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus di masa pandemi COVID-19 ini adalah 1. Melakukan realokasi dan refokusi anggaran untuk penanggulangan dampak COVID-19 diutamakan pada penanganan kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial. 2. Penguatan sektor kesehatan berupa peningkatan perilaku hidup sehat dan social distancing, pemenuhan fasilitas kesehatan seperti APD, alkes, sarana dan prasarana kesehatan, serta penanganan pasien akibat COVID-19. 3. Melindungi kelompok masyarakat yang rentan terhadap masalah sosial serta penguatan dunia usaha dengan pelaksanaan kebijakan berupa perluasan bantuan sosial dan program pemulihan ekonomi untuk dunia usaha dan UMKM. Pada sisi pendanaan daerah, pada tahun anggaran 2020, APBD Kabupaten Tanggamus telah mengalami refokusi dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 serta dilakukan rasionalisasi sebagai tindak lanjut dari SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan Coronavirus Disease 2019 serta penanganan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Anggaran dalam angka penanganan pandemi COVID-19 melalui APBD Kabupaten Tanggamus sebesar 47,2 miliar rupiah yang digunakan untuk penanganan kesehatan sebesar 26 miliar rupiah, penanganan dampak ekonomi sebesar 4,7 miliar rupiah, dan penyediaan sosial safety net atau jaring pengaman sosial sebesar 16,5 miliar rupiah. Sementara itu, intervensi percepatan penanganan COVID-19 melalui APD PERKON ke Kabupaten Tanggamus mencapai anggaran sebesar 110,7 miliar rupiah yang terdiri dari percepatan penanganan COVID-19 sebesar 21,5 miliar rupiah dan bantuan langsung tunai APD PERKON sebesar 89,1 miliar rupiah. Para paripurna Dewan yang terhormat, mengakhiri sambutan ini perkenankan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat yang berkenan menerima penyampaian rancangan kepada PPAS Kelurahan Kabupaten Tanggamus tahun 2020 ini yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan Badan Anggaran, DPRD, TAPD, dan perangkat daerah di Kabupaten Tanggamus. Kemudian hasilnya akan disepakati untuk menjadi pedoman penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT meridhoi segala usaha kita dan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga terwujud kesejahteraan rakyat Kabupaten Tanggamus di semua sendi kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada penyampaian yang tidak tepat ataupun tidak berkenan. Pada Allah SWT saya mengampun. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020. Selanjutnya pembahasan atas rancangan kebijakan umum, perubahan anggaran dan rancangan prioritas dan pelapor anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020 yang telah disampaikan tadi akan dilaksanakan pembahasannya pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 4 September oleh Komisi dan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanggamus. Kami berharap pembahasan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan rancangan prioritas dan pelapor anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020 tersebut dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan dan dapat dibahas secara cermat serta berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hadirin paripurna yang kami hormati, selanjutnya hasil pembahasan tersebut akan dilaporkan dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum perubahan anggaran dan rancangan prioritas dan pelapor anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020 yang telah diagendakan pada tanggal 7 September 2020
Demikian paripurna dengan agenda penyampaian rancangan KPPAS perubahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020 yang telah bersama-sama kami ikuti dengan mengucap alhamdulillah alamin.